Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat wa jannah syahada sallallahu alaihi wasallam katam karam husan ila mu'alif hadzal kitab Syekh Nawawi ad-Dimashqi. Sallallahu alaihi wasallam ba'ana ummatina wa jatina wa jatina sallallahu masyaihina husan ila mahatina al-asqiya Malang talamidi wa azanti wali. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-17, babun nahyi anitakani bi abil qasim. Babun nahyi bab larangan anitakani saking membuat kunyah bi abil qasim kelawan kunyah abil qasim. Abil qasim itu kunyahnya Kanjeng Nabi. Karena putra pertama Nabi itu Qasim, maka Kanjeng Nabi biasa dipanggil dengan Abu Qasim. Nah, sekarang boleh nggak kita menggunakan panggilan sama seperti Nabi, Abu Qasim, Bapak Qasim. Rawayana fi Sahih Bukhari wa Muslim an jama'ati minas sahabati saking sahabat minhum termasuk sahabat Jabir. Ada beberapa riwayat yang disampaikan di dalam Bukhari Muslim dari salah satunya Jabir, kemudian Abu Hurairah. Anna Rasulullah SAW iku kala. Kanjeng Nabi ngendika begini. Samu nggawe nama sapa sira bi ismi dengan namaku. Kata Nabi, kalau kalian membuat nama silahkan Anda bisa pakai namaku, tetapi wala taktanu. Jangan membuat kunyah sapa sira bi kunyati dengan panggilanku. Nabi mengatakan nama silahkan sama dengan namaku, bisa Muhammad, bisa Ahmad, bisa Yasin, bisa macam-macam. Namanya Nabi banyak. Sama dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna itu yang ini Allah, tapi Allah itu kan punya Asmaul Husna yang banyak. Kanjeng Nabi itu namanya Muhammad atau Ahmad. Tapi selain Ahmad dan Muhammad, ada nama yang lain, ada Toha. Toha itu juga nama Nabi. Kemudian Yasin juga nama Nabi. Terus apa lagi? Katanya pada lupa ya, karena pada dingin. Nanti dilihat di ini nama-nama Nabi itu banyak banget. Nabi mengatakan kalau nggak nama silahkan boleh, tetapi kalau nama kunyah, nama panggilan, kata Nabi jangan menggunakan nama panggilan seperti nama panggilanku yaitu Abu Qasim. Itu hadisnya sahih. Ada dalam Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang boleh nggak kalau gitu? Kultu matur sapa ingsun, saya Nawawi ikhtalafa berbeda pendapat sapa ulama ufitakan nih yang dalam membuat kunyah di Abi Qasim dengan Abu Qasim. Ala salah satu madzhab ada 3 pendapat. Jadi berdasarkan hadis ini ada 3 pendapat. Para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya menggunakan nama panggilan kita dengan panggilan yang sama dengan Nabi yaitu Abu Qasim. Pada bab engkau berpendapat sopo Asy-Syafi'i. Pertama pendapat Imam Syafi'i. Waman wafaqahu. Waman lan orang-orang wafaqahu yang mengikuti atau yang sama hu ing Syafi'i. Pertama pendapatnya Imam Syafi'i dan orang-orang yang sama. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i? Annahu la yahilu, tidak boleh. Annahu sedene kelakuan iku la yahilu tidak boleh li ahadin kedue seseorang ayatakana yang membuat panggilan Abul Qasim. Kalau menurut Imam Syafi'i berdasarkan hadis ini kita tidak boleh membuat panggilan dengan Abu Qasim karena Abu Qasim itu panggilan Kanjeng Nabi. Kunyahnya kan Nabi. Lain nama Muhammad boleh, Ahmad boleh. Tapi kunyah Abu Qasim nggak boleh karena hadisnya jelas wala takanu bi kunyati. Itu pendapatnya Imam Syafi'i. Sawaun kana padha go ana apa ismuhu namane wong tadi iku Muhammadan, baik namane yang Muhammad misalnya disebut Muhammad Abu Qasim, itu malah nggak boleh. Awairuhu atau liyane Abu Qasim Muhammad apa liyane selain Bambang Abu Qasim
misalnya nggak boleh. Baik Abu Qasim itu dikaitkan dengan sebelumnya nama Muhammad atau selain Muhammad. Pokoknya menggunakan nama Abu Qasim nggak boleh. Itu menurut Imam Syafi'i. Wa miman lanang wong rawa hadza min ashabina an Syafi'i. Sapa alimatu al-khufat asikot al-asbatu al-fuqaha al-muhaddisun. Pendapat Imam Syafi'i ini juga didukung oleh ahli hadis, yaitu Abu Bakar al-Baihaqi wa Abu Muhammad al-Baghawi fi kitab tadzib fi awal kitab nikah. Banyak, ada Imam Syafi'i, ada Imam Baihaqi, ada Imam Baghawi, Abu Qasim, ada beberapa ulama besar yang sama dengan pendapat Imam Syafi'i, yaitu tidak boleh menggunakan panggilan Abu Qasim, baik dikaitkan dengan nama Muhammad, Muhammad Abu Qasim, atau selain Muhammad. Misalnya tadi Bambang Abu Qasim, itu sama-sama nggak boleh. Itu satu, pendapatnya Imam Syafi'i. Yang kedua, wal madzhabu tsani, pendapat kedua, itu madzhabu Malik, pendapatnya Imam Malik. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik, anahu ya juzu. Kalau menurut Imam Malik boleh. Anahu iku ya juzu apa atakani, membuat panggilan bi Abi Qasim. Liman kedua wong ismuhu kang namane man iku Muhammadun wali ghairihi. Kata kalau Imam Malik boleh. Bagaimana dengan hadis larangan tadi? Wa yuj'alu lan dijadikan apa nahyu, larangan hadis di atas iku khosson. Kalau menurut Imam Malik, larangan itu hanya terjadi khusus bihayati Rasulillah, yaitu selama Kanjeng Nabi hidup, karena biar tidak, apa bahasa kita, tidak jumbuh ya. Yang dikenal dengan Abu Qasim itu kan Kanjeng Nabi. Kalau ada orang lain kemudian menggunakan Abu Qasim, itu kan jumbuh dengan Nabi. Padahal konteksnya ketika itu adalah agar orang Yahudi, orang non-Muslim, atau orang-orang yang nggak suka dengan Kanjeng Nabi, itu tidak punya kemampuan, tidak punya kesempatan untuk menghina Kanjeng Nabi dengan cara memanggil orang lain yang namanya sama. Abu Qasim. Itu sebetulnya ingin jelekkan Kanjeng Nabi, tapi yang dikai sasaran orang lain. Kalau Imam Malik begitu. Jadi larangan menggunakan nama Abu Qasim itu hanya dulu zaman Nabi saja. Setelah Nabi wafat ya boleh, karena konteksnya adalah agar tidak bisa dipakai oleh orang-orang yang membenci Nabi untuk menjatuhkan Nabi dan menyerang Kanjeng Nabi. Sekarang Nabi kan sudah tidak ada, maka ya itu sudah nggak kontekstual. Artinya sudah nggak ada, larangan itu sudah nggak matching. Itu pendapat kedua. Menurut Imam Malik boleh. Wal mazhab tsani, utawi pendapat ketiga, kalau mazhab yang kedua tadi Imam Malik, baik namanya Muhammad atau bukan Muhammad boleh. Jadi misalnya Muhammad Abu Qasim, misalnya Anda nanti punya anak kemudian dinamai Muhammad Abu Qasim, boleh. Atau Bambang Abu Qasim, yo nggak apa-apa. Pokoknya setelah Nabi wafat nggak problem. Karena larangan itu hanya terkait dengan masa hidup Nabi. Itu menurut Imam Malik. Nah, sekarang pendapat ketiga, wa madzhabu tsani, salis, pendapat yang ketiga iku la juzu. Tidak boleh liman kedhe wong ismuhu kang utahi namane man iku Muhammadun. Kalau pendapat ketiga, larangan itu hanyalah ditujukan untuk orang yang namanya Muhammad. Sehingga nggak boleh nama Muhammad Abu Qasim, karena itu akan persis dengan nama Nabi. Tapi wa juzu lan boleh li ghairihi, untuk nama selain Muhammad. Sehingga kalau Anda punya nama anak-anak dinamai Bambang Abu Qasim, boleh. Karena tidak ada Muhammadnya. Sehingga itu tidak persis dengan nama Nabi dan kunyahnya Nabi. Itu pendapat ketiga. Pendapat pertama, Imam Syafi'i nggak boleh. Pendapat apapun. Pokoknya kapanpun, apapun nggak boleh. Itu pendapat Syafi'i. Pendapat kedua, Imam Malik boleh. Apapun, bagaimanapun namanya boleh. Pendapat ketiga, Abu Qasim hanya tidak boleh untuk nama yang dikaitkan atau didahului dengan nama Muhammad. Kalau selain Muhammad boleh. Oke, kita paham akhirnya sekarang. Kalau ada orang yang kemudian melarang itu, berarti kita paham ada tiga pendapat yang berbeda. Kala ngendika sapa Abul Qasim Ar-Rafi'i min ashabina,
yusbihu nyerupai apa ayakuna apa hadza salisu yang ketiga iku as-sahhu. Apa namanya? Lebih sahih kalau menurut sebagian ulama, atau mungkin kayaknya kalau ini menurut Abu Qasim Ar-Rafi'i, beliau mendukung pendapat ketiga. Ketiga itulah yang bisa kita tiru, karena biar tidak menyerupai Kanjeng Nabi, kemudian tidak bisa menjatuhkan Kanjeng Nabi. Karena orang yang ingin menjatuhkan Nabi itu kan tidak hanya pada masa Nabi toh. Anda masih ingat, Anda pernah baca buku Salman Rushdie, Satanic Verses? Bisa di-download lah bukunya. Itu novel bagus. Maksudnya terkenal, bukan bagus. Salman Rushdie itu jenenge Salman dan Rushdie, tapi orangnya gak Islam. Anda jangan ketipu dengan nama. Enek Rushdie ini tidak mesti Islam. Namanya Salman Rushdie tapi tidak Islam. Kemudian dia nulis Satanic Verses, ayat-ayat setan. Yang di novel itu dia menggambarkan keluarga Nabi. Kanjeng Nabi itu digambarkan sebagai laki-laki yang maniak seks, dan istri-istri Nabi itu sebagai lonte. Ngerti lonte ya? PSK, perempuan-perempuan binal. Novel itu luar biasa. Itu tahun berapa novel itu? Tahun 88. Anda kan masih rancangan. Tahun 88 Ustadz pertama masuk Malang. Rame itu. Kemudian apa namanya? Khomeini, pemimpin Iran ketika itu menjatuhkan hukuman mati. Siapapun yang bisa membunuh Salman Rushdie dikasih hadiah. Kita rame di Indonesia, banyak yang protes. Gus Dur bilang, gitu aja kok di ini, wong hanya novel aja kok, biarin. Tanggapannya enteng banget. Tapi yang artinya yang konteks yang ingin saya sampaikan adalah kalau orang itu nggak suka dan ingin menjatuhkan Kanjeng Nabi, itu tidak hanya masa Nabi. Masa sekarang pun, Anda kemarin terakhir orang Belanda itu pakai film apa namanya? Yang viral itu. Apa? Film pendek yang kemudian rame, yang isinya menjelekkan Kanjeng Nabi, anggota DPR Belanda yang kemudian akhirnya masuk Islam. Wah, kok gak update gitu. Kan ada toh, akhirnya dia masuk Islam, kemudian nangis di makamnya Kanjeng Nabi. Itu kan 2 tahun kemarin atau beberapa tahun kemarin yang ramai itu. Karena itulah, karena orang yang ingin menjatuhkan Nabi itu tidak menunggu Kanjeng Nabi atau tidak hanya Nabi hidup, maka kemudian pendapat yang ketiga menurut Imam ini Abu Qasim itu, yang ketiga itu lebih valid, yaitu Abu Qasim jangan dikaitkan dengan nama Nabi. Jadi kalau ingin ngasih nama Abu Qasim, jangan didahului dengan nama Muhammad. Kalau Anda ngasih nama Muhammad, jangan dikaitkan dengan Abu Qasim, sehingga kemudian tidak mengidentifikasi nama itu dengan Kanjeng Nabi. Itu etika ngasih nama. Li'anna saikul lam yazalu. Ini alasannya sesuai yang kita sampaikan tadi. Li'anna nasa kron satu menu saikul lam yazalu. Akan terus-terusan iku yak tanuna gawe kunyah bi kelan tadi bijamil aksori ing dalem setiap waktu min ghair ingkarin, tanpa ada penolakan. Kunyah itu akan terus berlangsung setiap waktu, karena itu kemudian harus dibatasi sehingga kemudian tidak menjatuhkan nama baik Nabi. Wa hadzal ladzi qalahu sahibu hadzal madhab. Ini juga pendapat qalahu sahibu hadzal madhab, yang mempunyai madhab ini fihi mukhalifatun, kelawan mukhalifatan karena membedakan dhahiratunil hadisi. Jadi kayaknya Imam Nawawi mendukung pendapat yang ketiga. Walaupun hadisnya eksplisit Bukhari Muslim, tapi Imam Nawawi kayaknya kalau melihat redaksi ini, Imam Nawawi mendukung pendapat ketiga, yaitu bahwa kalau menggunakan kunyah Abul Qasim hendaknya tidak dikaitkan dengan nama Muhammad, atau kalau Muhammad jangan ditambah Abul Qasim. Itu aja.
Artinya kita tahu hadisnya itu benar Sahih Bukhari Muslim, tapi para ulama berbeda pendapat. Kalau Anda ingin menggunakan, saya ngikuti Imam Malik, ya tak apa-apa. Terus terserah, nama Kanjeng Nabi kan sudah nggak ada. Dan kesan untuk menjatuhkan Nabi juga nggak ada. Artinya kita ngasih nama itu bukan untuk menjatuhkan Nabi, tapi karena kita itba Nabi, maka yo boleh aja. Wa amma itbakun nasi, karena saat temene watai menusu ala fi'lihi, ku ala fi'li ngatasi ngelakoni tadi gawe nama tadi ma'ana fil mutakanina, yang dalam orang yang dikasih kunyah bihi wal mutakina, lan orang yang mengasih nama alim mata alam, wa ahlal hali lan orang yang wa ahlal hali wa akdi lan orang yang ahli, waladzina yaktada lan orang-orang yuktada yang diikuti bihim fi muhimmati dini dalam persoalan-persoalan keagamaan. Fafihi mongko takwiyatun menguat utawi kekuatan lima madzhabi malikin, maring madzhab Malik fi jawazi mutlaqon. Oh, enggak ya. Bukan ngikuti pendapat kedua ternyata Imam Nawawi. Di sini mendukung pendapatnya Imam Malik. Beliau mengatakan bahwa pendapat Imam Malik ini takwiyun di madzhab. Jadi lebih kuat. Itu konteksnya Kanjeng Nabi sekarang sudah beda. Dan nyatanya banyak dulu tokoh-tokoh yang menggunakan itu. Alasannya begitu. Wa yakununa qad fahimu. Lan ono sapa mereka iku qad fahimu teman-teman faham minanahi saking larangan al-ikhtisasa yang kekhusus bihayati kelan masa hidup Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5 krana barang gua kang utawi iku masyhurun min sababin nahi. Ini yang kemudian tadi yang Ustaz sampaikan. Yang kemudian alasan Imam Malik adalah bahwa Nabi melarang menggunakan kunyah tadi bisa babi tahni fitakanil Yahudi yang dalam oleh ngasih nama kunyah orang Yahudi bi Abil Qasim, yang dalam nama Abu Qasim wa munadatihim lan manggil mereka ya Abil Qasim, lil idai untuk menyakiti Kanjeng Nabi. Jadi konteksnya adalah kenapa kemudian Kanjeng Nabi melarang sahabat menggunakan panggilan Abu Qasim agar menutup jalan orang Yahudi untuk memanggil yang sama dengan tujuan lil ida, untuk menyakiti Nabi. Karena Nabi sudah nggak ada dan kemungkinan itu sudah tidak terjadi, maka berarti boleh. Itu pendapat Imam Malik dan Imam Nawawi mendukung ini. Wa hadzal makna iku qad zalla. Karena itu setelah wafat Nabi zalla, berarti sudah hilang. Tujuan idza makna untuk menyakiti Nabi qad zalla. Oke. Itu khusus tentang kunyah Abul Qasim yang ada 3 pendapat. Yang intinya kalau mengikuti Imam Nawawi berarti boleh. Babu jawasi takwinil kafiri. Bab tentang bolehnya menguniai ngasih nama kunyah pada orang kafir, wal mubtadi'i lan orang yang berbuat bid'ah, wal fasiki lan orang fasik idza kana nalikane ana sapa kafir tadi kulayu rofu, tidak diketahui, tidak dikenali illa biha, kecuali kelawan kunyah tadi. Au khifa atau dikhawatirkan min dzikrihi, saking menyebutkan biismi klan nama asline apa fitnatun. Ini tentang boleh enggak kita ngasih nama panggilan kunyah kepada orang kafir. Kalau di sini boleh, kalau kita khawatir nanti kalau disebut nama aslinya malah jadi masalah, maka kemudian kita kasih panggilan. Apa biasanya panggilan? Misalnya ada orang jahat banget namanya A. Nanti kalau disebutkan itu kemudian akan terjadi sesuatu yang enggak baik, maka kemudian kita kasih panggilan lain untuk menyamarkan. Nah, itu boleh. Kala ngendika sapa Allah taala tabat yada abi lahabi wa tab. Anda baca tabat Abi Lahab itu
Quran sendiri menggelari nama Abu Lahab. Padahal namanya kan bukan Abu Lahab. Namanya kalau di sini wasmuhu Abdul Uzza. Jadi nama Abu Lahab itu nama aslinya Abdul Uzza, tapi Quran nggak nyebut nama aslinya. Kemudian Quran nyebut dengan panggilan lain. Berarti boleh memberikan panggilan pada Abdul Uzza itu artinya apa? Hambanya Uzza. Uzza itu kan salah satu patung berhala toh. Nama aslinya Abdul Uzza, hambane patung itu. Ternyata ketika Al-Quran menuturkan tentang Abu Lahab, Quran tidak menyebut dengan tabat yada Abdul Uzza, tapi tabat yada Abi Lahab. Quran sendiri ngajari kita untuk menyebut orang non-muslim dengan panggilan tertentu. Berarti boleh. Kila dzukira bikunyatihi. Disebut sapa Abu Lahab tadi bikunyatihi dengan kunyahnya li'annahu biyaku yu'rafu. Dengan kunyahnya itu dia lebih dikenal. Wakilah karohatan. Ada sebagian ulama mengatakan kenapa Abu Lahab itu disebut Abu Lahab, kok enggak disebut dalam Al-Quran Abdul Uzza? Sebagian ulama mengatakan karena kunyahnya lebih terkenal. Tapi ulama yang lain mengatakan enggak. Wakilah karohatan. Karena Quran tidak suka liismihi untuk namanya. Karena namanya itu adalah Abdul Uzza. Berarti ju'ilah abdan lissonam, yaitu hamba untuk sebuah patung. Tetapi apapun, Quran ngasih contoh. Quran pernah menyebut orang tidak dengan namanya, tapi dengan gelarnya. Padahal dia non-Muslim. Berarti boleh juga dengan yang sama dengan yang lain. Rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim an Usamah bin Zaid radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqiba. Suatu ketika Kanjeng Nabi itu naik ala himarin yang atasnya himar liyauda untuk apa uda itu menjenguk Sa'dan ibnu Ubadah. Suatu ketika Kanjeng Nabi itu naik himar untuk menjenguk Sa'ad bin Ubadah. Hadisnya panjang. Kemudian di jalan wa murara Nabi iku ala Abdul ibnu Ubay. Kemudian di jalan untuk perjalanan ke Sa'ad bin Abi Ubadah itu di tengah jalan Nabi ketemu dengan seorang tokoh munafik. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Coba munafikannya namanya Abdullah. Karena itu kan tidak mesti yang namanya Arab kemudian Muslim. Anda masih ingat siapa namanya? Irak, Presiden Irak itu siapa namanya dulu? Saddam Hussein. Saddam Hussein itu kan punya Perdana Menteri, siapa namanya? Saya lupa. Namanya Arab banget, tapi dia Katolik. Jadi nggak mesti Arab itu mesti KB Islam. Nggak semua yang kudungan juga Muslim loh. Di belakang itu kan juga pakai kerudung. Tapi kan hanya kudungnya beda dengan Anda. Kalau Anda kan lebih lebar, kalau teman-teman di belakang itu kan hanya di sini aja. Yang di seminari kan pakai kerudung juga. Hanya mereka lebih konsisten, putih. Nah, Anda kan yo macam-macam. Mereka kan lebih konsisten, lebih istiqomah, putih. Kayaknya nggak pernah kita lihat nggak putih ya. Mungkin ada warna lain, cuma kita nggak pernah ketemu. Putih atau teman-teman kita yang di dekat Pasca, baju ikhramnya kan oranye. Oranye ya? Oranye apa? Coklat muda. Nah, kita kan putih, mereka kan istiqomah. Nah, mau kena Anda Gus, belang, macam-macam. Wes gak ini, gak warna, gak polos. Nah, ini ketemu dengan orang tokoh munafik, namanya Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul al-Munafik. Sumakola pasaro. Kemudian berjalan sapa nabiyu
hatta dakhala sehingga masuk ala Sa'ad bin Ubadah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ay Sa'din. Di mana saat alam tasma ana ta belum mendengar sapa sira ilama maring barang kala kang ngucap sapa Abu Hubab. Nabi nyebut Abdullah bin Ubay itu dengan Abu Hubab. Ngasih apa namanya? Kunyah. Jadi kok kemudian mengatakan Abdullah bin Ubay tapi Abu Hubab. Siapa yang Abu Hubab? Ya Ubay tadi. Nabi kayak Al-Qur'an tadi tidak menyebut Abdul Uzza tapi Abu Lahab. Nabi menyebut orang munafik tadi tokoh munafik yaitu Abdullah bin Ubay itu tidak dengan namanya tapi dengan kunyahnya. Nabi pernah melakukan. Yuridu yaitu Abdullah bin Ubay qala kadza wa kadza. Artinya itu contoh. Berarti kita artinya ketika karena Al-Qur'an memberi contoh, Al-Qur'an Nabi juga ngasih contoh, berarti ngasih kunyah nama panggilan yang dikaitkan dengan anak, keluarga terhadap orang non muslim pun boleh. Kultu matur sapa ingsun wa takarrara lan berulang-ulang fil hadisi apa takniyatu Abi Thalib. Di hadis juga banyak kunyai Abu Thalib. Padahal sebagian orang mengatakan toh Abu Thalib itu tidak Islam. Tapi kemudian di kunyahnya disebut yaitu nama aslinya kan Abdul Manaf. Abu Manaf, kemudian dengan Abu Thalib. Wa fi sahih hadza qabru Abi Ri'al. Ini ada dalam hadis yang lain disebut dengan ini kuburannya Abu Ri'al. Dan banyak hadis yang mengatakan itu. Wa hadza kullu idza wujida nalikane ditemu apa asyartu syarat alladzi dzakarnahu yang menyebutkan sapa ingsun fitar jamati ing dalem ini tarjamah fa ilam yujad. Artinya dengan syarat tadi kita syaratnya akan dua. Kita boleh ngasih nama kunyah terhadap non muslim syaratnya dua. Satu adalah kalau dia tidak dikenal kecuali dengan gelarnya, maka boleh kita panggil gelarnya. Atau kedua, kita kalau nyebut nama aslinya nanti khawatir muncul salah paham. Kita misalnya nyebut kayak tadi ini misalnya Abu Lahab namanya Abdul Uzza. Kalau kita nyebut namanya Abdul Uzza, kita nanti disalahpahami mungkin dengan mengakui seolah-olah kita mendukung dia sebagai penyembah berhala. Nah, kalau begitu maka boleh kita tidak nyebut namanya tapi nyebut kunyahnya. Kalau syaratnya dua itu terpenuhi maka boleh. Fa'ilam yujad mongko lamun tidak ditemukan syarat itu tidak terpenuhi ya lam yazid, maka jangan perlu nambahi alal ismi, jadi nggak perlu dikasih kunyah, cukup namanya saja kalau tidak ada alasan itu. Kenapa begitu? Ini yang seperti dicontohkan Nabi begini. Kama rawaina fi sahihima in dalam sahih Bukhari Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kataba pernah menulis surat. Nabi itu pernah menulis surat kepada Heraklitus atau Heraklius, yang surat Raja Romawi, Gubernur Romawi, Heraklius ya. Kalau bahasa Arabnya kan Herakl. Ini suratnya Nabi begini. Min Muhammadin Abdillah wa Rasulih ila Herakl. Dan setelah Herakl Nabi tidak ngasih nama apapun. Jadi gelarnya Herakl juga enggak, kunyahnya juga enggak. Padahal dia gubernur terkenal. Itu artinya tidak ada alasan untuk ngasih kunyah. Sehingga kalau tidak ada alasan ya namanya saja. Nabi mengatakan ini dari Muhammad Abdullah wa Rasulih. Ini dari Muhammad hamba Allah dan utusannya Allah untuk Heraklius. Dan titik. Fasamahu kemudian ngasih nama sapa Nabi Heraklius bi ismihi hanya dengan namanya. Walam yukannihi dan tidak nambahi nama kunyahnya, walalaqabahu
dan tidak ngasih lakob bilakobin malikir rum misalnya dengan jadi Nabi tidak ngasih status. Ini surat dari Muhammad kepada Heraklius, titik. Tidak ada tambahan gubernur Romawi, penguasa Romawi, status. Padahal Heraklius kan penguasa Romawi. Itu tidak disebutkan di dalam surat Nabi. Wawa kaisar. Kayaknya bukan rajanya toh. Dia gubernurnya. Atau nanti dicek. Heraklius itu posisinya sebagai apa? Kalau nggak salah gubernur. Salah satu atau raja bawahan ya, raja apa namanya? Penguasa apa namanya kita? Raja negara bagian. Nabi tidak kemudian ngasih gelar, ngasih apa. Wa nadhairu hadza utai pendapat hadza iku kasiratun waqad umirna lan teman diperintah sapa kita bil ighalati alaihim ing atase sikap keras alai mengatasi mereka. Wala yang bagi karena itu tidak patut apa antak niyahum. Anak tiyahum yang to ngasih gelar kunyah sapa kita hum ing mereka wala nurafiqa lan tidak menuntut memberikan lahum mereka ibaratan ing ibarat. Artinya tidak perlu ngasih sesuatu gelar kehormatan atau yang lain. Wala yulinu wala nulinu lan tidak perlu berperilaku apa namanya lemah lahum maring mereka kaulan ing dalam ucapan wala nudhira lan tidak perlu menampakkan lahum maring mereka wudan wala muallafatan rasa apa namanya kedekatan. Jadi artinya surat yang diberikan Nabi itu jelas tegas, tidak banyak kayak kita rayuan dan seterusnya. Karena ini surat resmi kepada raja resmi yang beda agama. Jadi suratnya Nabi ngajarkan kita suratnya resmi banget, formal banget dan tidak banyak. Kita kan pakai to giringannya. Kate utang mau hutang itu kan wah kayak ngomongnya lah wong Jawa. Nah, Nabi saya butuh uang, Anda punya uang enggak? Lebih jelas gitu. Tentu beda kalau kita dengan sesama teman sekamar. Mungkin rayuannya lebih. Padahal cuma pengen nitip mangan. Misalnya, Mbak sampean apik lho, Mbak. Sampean enggak kesel ta? Sampean enggak pengen keluar ta? Lapo aku titip. Kan begitu. Tapi lain Nabi enggak. Oke, kita lanjutkan satu bab. Biar enak. Babu jawasi takniyati rajuli. Bab bolehnya gawe kunyai seseorang bi abi fulanin. Boleh kita itu gawe misalnya si A, orang laki-laki kemudian gawe dirinya sendiri dengan Abu Yaman. Misalnya, tapi bukan Abu Lahab walaupun itu ada dalam Al-Qur'an. ini Quran tuh ada itu terkenal nama surat. Terus digawe nama anak Anda. Namanya anaknya siapa? Abu Lahab. Ya enggak lah. Misalnya. Walaupun ada di Al-Qur'an. Tapi di sini dikatakan kita boleh membuat kunyah sendiri dengan nama anak kita atau Abi Fulanah, nama perempuan. Terserah, bapak boleh, ibu juga boleh. Ibu itu wal mar'ati lan seorang perempuan bi umi fulanin. Ma'edul misalnya kan begitu. Atau ma'e dulah. Dulah itu lanang ya? Ma'edul lanang, dulah itu. Ternyata enggak. Jadi artinya seorang ibu juga boleh nggawe kunyah sendiri. Nama Anda Siti, kemudian karena punya anak binti menjadi Mae binti. Itu boleh. Kita yang pernah rame toh viral yang nggak boleh seorang istri nggawe nama suami, harus nama bapak. Padahal di sini biasa aja. Ya terserah aja toh wong. Nah yo kok sawangane. Ada nama harus Arab, kalau nggak Arab nggak masuk surga. Ada tuh yang gitu. Loh, kita lupa Nabi Ibrahim itu namanya bukan Arab. Iso Nabi Ibrahim nggak masuk surga.
Kan begitu. Artinya kan Arab itu masa Nabi. Nabi-nabi sebelum Nabi kan bukan Arab. Namanya kan ya tentu enggak Arab. Mestinya kan kita begitu. Nah, karena kita enggak di Arab, yo nama Anda sopo Jawa banget. Karena Jawa dijenengno Mugi Untung. Misalnya yo enggak apa-apa, silakan aja. Iklam anna hadza kullahu tadi ngasih nama kunyah tadi Mae si binti Pae Dolah gitu. La hajara lahu, tidak ada larangan, boleh. Silakanlah kalau Anda mau. Tidak hanya anaknya, toh kemarin masih ingat kita itu boleh ngasih gelar kunyah kita tidak hanya dengan anaknya, ponakannya juga boleh. Misalnya tante punya ponakan siapa, kemudian ini Mae Adi Aski misalnya, nah itu kunyah dinisbatkan kayak Sayyidah Aisyah Ummi Abdullah, padahal Abdullah itu putrane Asma itu mbake Sayyidah Aisyah, berarti Abdullah itu ponakane Aisyah. Nah, Kanjeng Nabi kadang manggil Sayyidah Aisyah itu dengan Mae Abdullah. Mana Mae Abdullah? Padahal Abdullah itu bukan putranya, itu ponakane. Nah, kan begitu. Tapi biasanya orang Jawa dibedakan antara ibu kandung, mbah, walaupun mungkin nyebutnya enak toh, orang Jawa nyebut mbae emak, nyebut ibu, nyebut bibie mama. Ada toh yang begitu. Itu boleh aja kayaknya. Lain delok hadis kemarin. Artinya melakopi dengan ponakan, dengan ini. Yang penting bisa dikenali. Itu tidak ada larangan. Fakotakana, teman-teman gawe kunyah sopat jama'atun min afadilis salafil ummati. Tokoh-tokoh ulama salaf minas sahabati wa tabi'in. Para ulama sahabat tabi'in juga membuat begitu. Faman ba'dahum begitu juga faman lan orang-orang ba'dahum setelah mereka bi abi fulana gawe kunyai dengan bapak binti abi fulana. Faminhum termasuk mereka adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu nama kunyahnya 3. Kadang dikenal sebagai Abu Amr, Abu Abdullah, Abu Laila. Abu Laila ya Utsman, Abu Abdullah ya Utsman, Abu Amr ya Utsman. Itu biasa, gawe kunyah itu biasa para sahabat itu. Faminhum Abu Darda. Saya kira Anda kenal Abu Darda ya, salah seorang rawi. Istrinya Abu Darda itu kemudian gawe kunyah Ummu Darda. Mae Darda, Bapak Darda. Al-Kubro Sahabiyun, kelompok sahabat. Ada Abu Darda, istrinya menggunakan gelar Ummu Darda. Kemarin ada Ummu Salamah, suaminya Abu Salamah. Abu Salamah wafat, Ummu Salamah kemudian dinikahi oleh Nabi. Kan anaknya namanya Salamah. Kemudian ada Abu, ada Ummu. Sahabiyun ismuha Khairah. Nama aslinya Khairah, kemudian menggunakan gelar Ummu Darda. Wa zaujatu al-ukhra Ummu Darda as-sughra. Oh, istrinya ternyata tidak satu. Istri yang pertama Khairah, namanya Ummu Darda al-Kubra. Berarti Ummu Darda yang sepuh. Kemudian wa zaujatul ukhra, istri yang lain Ummu Darda al-Sughra, yaitu Ummu Darda yang junior. Ada yang senior, ada yang junior. Kan begitu tuh. Untuk dimudahkan. Jadi Khairah itu Ummu Darda senior. Kemudian yang istri yang lain namanya Hujaimah, dikenal dengan Ummu Darda as-Sughra. Jadi Ummu Darda yang junior. Ada JR, nah senior apa? SR ya? Ummu Darda JR, Ummu Darda. Kemudian nanti istrinya podo-podo mencalonkan wali kota. Jadi siapapun yang menang, akhirnya dialah dinastinya. Wakanat Jalilatul Qadri. Mereka Abu Darda tadi suami istri pertama, istri kedua,
dan suaminya ikut Jadulatul Qadri, yaitu orang yang agung. Itu kelompok-kelompok bangsawan. Fakihatan, coba. Fadilatan, dia orang yang perempuan tapi dikenal orang yang fakih. Nah, kayak gitulah Anda. Perempuan tapi ahli. Coba. Perempuan, dulu hadis ini kan perempuan itu tidak hanya di belakang. Coba Ummu Darda yang kubro maupun yang suhro, yang junior maupun yang senior, itu sama-sama dikenal sebagai fakihah, orang yang ahli fikih. Coba, suami satu, istri dua, semuanya fakih. Itu kan hebat. Apalagi kalau 4. Itu kan fuqaha kabeh. Kan jadi keluarga top. Fadilatan, yang punya keutamaan mausufatan, yang disifati bil aklil wakir, dengan orang yang sangat kuat rasionalitasnya. Perempuan tapi pinter, kayak Anda S2, S3, IPK-nya 4,1 misalnya, gak terima 4,0, lebih dari itu. Wal fadlil bahir, yaitu orang yang sangat utama, punya keutamaan yang luar biasa. Waya tabiatun, kelompok tabiin. Minhum itu keluarga Darda. Ada Abu Darda, Ummu Darda Kubro, Ummu Darda Sughro, yang dikenal dari kalangan tabiin, yang dikenal para ahli fikih. Minhum Abu Laila. Ada lagi gelar Abu Laila, bapake bengi, mungkin tukang ngopi, bengi, malam melekan, jadi Abu Laila. Kayak anak santri jelas lah. Dulu cik gazebo nih di belakang sini. Kayaknya Ustadz sering lihat jam 2 ada yang sholat di gazebo. Siapa dulu yang ahli sholat malam? Saiki sholat ning kamar dewe. Dulu Ustadz sering lihat, nggak tahu siapa. Ini jam 2, setengah 3 sholat di gazebo, maripis belajar. Mungkin nggak skripsi, nggak dadi, kemudian nyari inspirasi. Ini ada lagi Abu Laila Walidun Abdurrahman, yaitu bapake Abdurrahman bin Abi Laila. Menggunakan gelar Abu Laila. Wa zaujatuhu, utai istrinya itu dikenal dengan Ummu Laila. Suaminya Abu Laila, istrinya Ummu Laila. Padahal anaknya itu jenenge Abdurrahman. Gak nyambung toh. Ya gak apa-apa. Kan gak harus nyambung. Artinya anaknya jenenge Abdurrahman, bapaknya itu gelare Abu Laila. Istrinya Ummu Laila. Wa Abu Laila wa zaujatuhu, Abu Laila dan Ummu Laila itu sahabatani, yaitu dari kalangan sahabat. Wa minhum Abu Umamah. Saya kira Anda kenal Abu Umamah, seorang sahabat. Wa minhum Abu Raihanah. Ada lagi Abu Rismah. Oh, bukan. Abu Rimsah, Abu Rimah, Abu Amroh. Kalau pengen gawe nama Abu, ini banyak nama Abu. Basir bin Amr wa Abu Fatimah al-Laili. Coba, Fatimah itu perempuan, tapi bapaknya menggunakan nama Abu. Artinya kita itu nggawe Abu itu tidak harus anak laki-laki, tapi bisa juga ke anak perempuan kita. Wakila ismuhu Abdullah bin Unais. Nama aslinya Abdullah bin Unais, punya putra namanya Fatimah, putri. Kemudian dia disebut sebagai Abu Fatimah. Wa Abu Maryam. Ada lagi Maryam, Abu Maryam. Wa Abu Ruqayyah. Ada Abu Ruqayyah, Abu Karimah. Mikdad bin Ma'di, namanya Mikdad bin Ma'di. Kemudian disebut Abu Karimah. Wa haula'i kulhum sahabah. Semua dari kalangan sahabat biasa menggunakan nama Abu. Boleh. Wa minat tabi'in, dari kalangan tabi'in ada Abu Aisyah. Masruk, namanya Masruk ibnu Ajda. Masruk itu yang terculik ya. Wa khalaiku la yusonuna, qala as-sam'ani, sumia disebut Masruk, dia dinamai Masruk li'annahu iku sarakohu, pernah menculik ing dia sapa insanun. Wa huwa iku saghirun, hal utawi Masruk itu saghirun, masih kecil. Dia disebut Masruk karena ketika kecil dia pernah diculik.
sumawujida kemudian ditemukan kembali. Jadi yang pernah terculik. Wa qasabata fil ahadisi as-sahihah takniyatun nabi. Nabi sendiri pernah mengasih nama kunyah Abu Hurairah. Abu Hurairah itu nama aslinya siapa? Kan Ustaz lupa. Nama aslinya kan bukan Hurairah. Kemudian karena menurut beberapa riwayat karena beliau suka kucing, bolak-balik gendong coki, kemudian disebut Abu Hurairah, suka kucing. Nabi artinya pernah biasa gelari kunyah ke sahabat. Oke, saya kira begitu. Nanti kita lanjutkan bab ke-17 tentang azkar mutafariqah, tentang zikir-zikir yang tersebar. Baik, Al-Fatihah. ونفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.